Jangan di sini. Hai, saya Fritz. Saya suka musik. Saya suka sharing sesuatu hal yang berharga dari keluarga saya. Dan saya juga suka melakukan perjalanan. Selamat datang di channel saya, Fritz Moncai Channel. Oke guys, kurang lebih 15 menit setelah kami mempersiapkan diri, mempersiapkan motor kami pun meninggalkan Desa Lijo. Kurang lebih pukul 18 lewat 15 atau lebih sedikit kami berangkat. Dan seperti hal yang saya sampaikan sebelumnya, perjalanan ini akan lebih menantang lagi karena kita akan menghadapi medan yang berlumpur. Karena ternyata di bagian gunung baru saja hujan, dan saat ini dampak dari hujan yaitu jalan yang kami lewati betul-betul berlumpur. Dan karena jenis tanah ini tanah merah dan ini sangat pekat sekali, lumpurnya sangat melekat sekali. Tapi sejauh ini kami belum menghadapi kendala yang berarti. Kami masih terus melanjutkan perjalanan kami walaupun dengan ekstra hati-hati karena jalan yang cukup licin. Oke guys, bagi kalian yang belum menyaksikan bagaimana kisah perjalanan kami ini, saya siapkan dalam sebuah playlist di channel saya, channel YouTube Fritz Moncai, di playlist Mission Trip Keluarga. Situ teman-teman bisa menyaksikan bagaimana keseruan perjalanan kami sejak awal kami mempersiapkan diri. Perjalanan dari Tentena menuju Kondale, penyeberangan laut dari Kondale ke Siliti, bahkan sampai dengan perjalanan di video kali ini. Silakan teman-teman saksikan, siapa tahu bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman bagaimana keseruan perjalanan, khususnya mengelilingi Tangan Sulawesi. Dan jika teman-teman yang penasaran dengan bagaimana keadaan jalan menuju ke Desa Lijo ataupun ke Desa Mata Uwe Koyo, Dusun Mata Uwe Koyo. Sebentar lagi kami akan memasuki jalan menuju ke sungai yang terakhir dalam penyeberangan motor. Dan sungai ini dinamakan Sungai Wongka karena sungai ini cukup deras, airnya cukup dalam sehingga tidak memungkinkan diseberangi dengan motor langsung, sehingga kami membutuhkan rakit dalam penyeberangan ini. Bagaimana keseruannya? Ayo teman-teman saksikan terus bagaimana keseruan perjalanan mission trip keluarga kami kali ini di Fritz Moncai Channel. Semoga terhibur dan memberikan pengalaman yang baru dan menarik bagi semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan akhirnya setelah kurang lebih 10-15 menit perjalanan dari Lijo, kami pun tiba di tepi sungai yang terakhir yang saya sampaikan tadi. Dan kita lihat di depan sudah ada rakit yang akan kita gunakan untuk menyeberang. Tetapi di sini kami harus hati-hati karena cukup terjal penurunannya dan betul-betul berlumpur sehingga sangat licin jalan. Tetapi di sini kami agak kesulitan karena tidak ada orang yang
bertugas untuk menyeberangkan rakit, sehingga kami harus memanggil bapak yang ada di seberang sungai sana untuk membantu kami. Ya, syukurlah bapaknya mau untuk menyeberang dan mengantar kami untuk menyeberang juga. Seru dan luar biasa sekali pengalaman kali ini. Ini sudah menjelang malam. Motor harus menyeberang pakai rakit soalnya airnya deras. Ini Kuala Bongka. Ya, betul. Menyeberang. Kuala Bongka. Ini kuala terakhir kakak? Kuala terakhir ini? Kuala terakhir besar, yang besar. Misalnya kuala ke sana? Masih ada 12 yang kecil-kecil. 12 yang kecil-kecil. Perjuangan, perjuangan. Langsung bayangkan ponaan-ponaanku lewat di sini. Mau balik ke rencana. Coba. Tapi dong sekarang kamu mau balik ke Dorong Lina. Oh, Kan itu langsung nyanyi mau tempat panen nilam kata. astaga. Altri. Kenapa? Ya. Oh, begitu. Altri masuk rumah sakit. Oke, jadi karena motor kita tidak bisa mendaki, terpaksa kita jalan saja. Hanya motor Supra, memang Supra is the best. Hanya Supra yang bisa lewat, guys. Jadi kita terpaksa harus jalan, dan ini masih cukup jauh. Kita harus masih menempuh apa jam? Berjalan? Iya, iya. Boleh. Yang berapa ini? Tidak, kalau memang Tidak, boleh. 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 terus Iya. kalau tiga dia ambil motor yang punya putar sama aja di bawah. Tapi jalan bagus. Yang mana? Iya. Tapi boleh lah kalau kurang jadi keadaan air. Iya, keadaan air, Kalau kita iya. naik. Pak. Jadi kita harus jalan, guys. Dan Suka ada bulan guys. masih kurang lebih 3-4 jam lagi perjalanan, ya, di bawah terang bulan dan sinar handphone.
habis itu. Kalau jalan. Dia terperosok guys. Oke, jadi tetap semangat. Walaupun motor ditinggal, si kuning ditinggal di tengah hutan karena tidak bisa lagi untuk naik. Jalannya tadi sangat terjal dan sangat becek. Becek sekali. Bolanya tidak bisa terputar sama sekali lagi. Oke, kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Tali sepatu sudah buka lagi. Oke, sampai jumpa. Halo guys. Jam sudah menunjukkan pukul 7:50. Kita sudah dari jam 3 ya. Dari apa? dari Pandauke tadi kita start jam Setengah 2:30 sore. Kita naik motor, terus tadi sampai di Lijo, masih aman, motornya masih aman. Terus kita lanjut dari Lijo sudah dengan keadaan jalan tanah seperti ini, dan kurang lebih berapa kilo tadi mendaki. Paksa motor kita harus tinggalkan di Kuda kuning tidak mampu. Kuda kuning tidak mampu mendaki karena tidak bisa lagi Putar tidak bola. boleh berputar di ban karena full dengan becek. Karena ini tanah merah, tanah kuning atau merah ini dan melekat sekali. Jadi hampir kita akan menyerah tadi di bawah masih jauh tadi. Tapi ya kita semangatkan diri, kita harus berupaya karena Pendeta Linus dan istrinya saja bisa, masa kita tidak bisa. Jadi barang kita pindahkan semua ke motor Supra. Memang luar biasa nih Supra ini. Dan kami pun berjalan dengan menenteng kunci-kunci dan pompa. Motornya sudah ditinggal. Semoga tidak apa-apa motor di jalan. Karena sadar di gunung saja tidak ada tempat untuk mengamankan motor, tidak ada lagi pondok karena ini sudah di tengah hutan. Dan syukur juga ada bulan, tapi ini bulan sudah mulai tertutup, mudah-mudahan tidak hujan. Kita sudah di penurunan, belum tahu masih berapa lama, katanya tadi masih sekitar 3-4 jam perjalanan lagi. Wah, sejauh sekali. Dan Pendeta Linus masih di belakang, motornya mati itu. Kayaknya dia membersihkan dulu bannya dari PC sebelum dia turun ke bawah, karena memang susah untuk Jalan kan. iya, karena mau jalan lagi motor susah karena tidak bisa berputar beban karena PC banyak. Oke, inilah keadaan kami guys. Cuma syukur tadi pakai sepatu dan memang bukan mereknya ya, bukan merek, tapi lihat ini, waduh luar biasa. Ini tidak tahu model apa ini. Ya, tapi di balik semuanya itu kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk merasakan hal ini. Dan inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tinggal di daerah PI, daerah Mamosalato, Mata Uwe Koyo. Terlebih lagi Bapak Pendeta Linus dan istri serta anaknya yang sejak mengandung sampai dia lahir dia tinggal di sini. Bagaimana perjuangannya, dan saya pikir juga sedikit orang yang mau untuk melaksanakan pelayanan dengan tantangan kondisi tantangan seperti ini. Dan kita patut untuk mensupport, mendoakan dan menolong mereka dalam banyak hal. Jadi perjalanan pada hari ini, besok mudah-mudahan Tuhan berkenan kami bisa tiba malam ini, bisa istirahat, dan besok kami boleh mulai untuk melihat keadaan mereka. Kita akan mengambil beberapa gambar dan video tentang keadaan mereka di sana, dan sekiranya juga ini bisa menginspirasi teman-teman karena mereka sedang berupaya untuk membangun gereja, dan gereja ini ya tentu untuk beribadah karena selama ini belum ada tempat ibadah yang baik, yang layak, sehingga orang-orang masih agak sulit untuk beribadah. Mudah-mudahan ke depan cita-cita dari Pak Pendeta Linus untuk mendirikan jemaat, karena saat ini masih kelompok kebaktian,
Jadi dia berkomitmen untuk tetap melayani di sini sampai nanti Mata Uwe Koyo ini akan berdiri satu jemaat yang menetap. Oleh karena itu kita ya dibutuhkan sekali bantuan dari kita untuk mensupport itu. Ya, kami juga tidak bisa banyak hal yang kami bisa buat, tapi dengan kunjungan ini bisa memberikan mereka semangat dan motivasi. Walaupun sudah bikin susah juga orang karena harus menjemput kami dan akhirnya kondisi yang seperti ini. Besok lagi motor si kuda kuning harus dijemput, terpaksa dia harus turun ke Lijo karena tidak mampu lagi untuk mendaki dan ini sulit sekali. Kalau saya paksakan itu bisa ditinggal selama-lamanya di sini kuda kuning karena memang sudah susah sekali mau pulang. Oke, kampas kopleng hampir habis. Ini kurang tahu juga apakah masih bisa besok. Oke, jadi seperti itu. Ini kita mengandalkan flashlight dari handphone merekam Pak Pendeta Linus sebelum turun. Motornya juga tidak kedengaran lagi, mungkin mati. Dia dinginkan dulu mesin. Kami juga tinggal berdua di tengah hutan dan Sedikit lagi kayaknya dapat beristirahat. Ya katanya sudah bukan katanya, Bapak lihat sudah lampu. Oke, terima kasih guys, tetap support, tetap doakan biar pelayanan yang ada di sini bisa tetap memberkati semua orang sesuai dengan amanat agung, pergi menjangkau, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.